به نستعين ولا الدنيا والدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya Mbah Sino. Peceket titik Olo Ketoro, salam Nuswantoro. Alhamdulillah teman-teman, pada sore hari ini kita masih bisa bertemu melalui video saya. Untuk beberapa malam ini kami memang tidak upload video, meskipun kita mengadakan kegiatan, tetapi tidak divideokan. Yaitu kita adakan syukuran, istighosah, ya, tetapi tidak divideokan. Dan sore hari ini sengaja saya ingin menyampaikan pesan dari leluhur waktu ruwat Samudra Nusantara, dan juga pesan Kanjeng Sunan di waktu kami menyerahkan kembang Asturi Segoro kepada Putri Ratu Wulungayu. Mungkin pesan yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan ada bahasa Jawanya, atau mungkin ada sedikit suara yang tidak terlalu jelas, sehingga teman-teman mungkin kurang memperhatikan. Pesan di waktu saya mengadakan ruwat Samudra Nusantara, pesan yang leluhur sampaikan adalah bahwa Nusantara ini memang susah untuk kembali bangkit seperti dahulu. Itu dikarenakan karena semesta sudah mulai ngambek. Kenapa ngambek? Karena manusianya ataupun penduduknya, rakyatnya yang ada di Nusantara ini sudah mulai melupakan adat budaya, melupakan ilmu leluhur terdahulu, sehingga manusia yang hidup di zaman ini kebanyakan membanggakan budaya-budaya luar. Untuk itu, leluhur mengajak kita semua yang masih mencintai Nusantara ini, yang masih mencintai leluhur, untuk berbakti. Berbakti kepada leluhur terdahulu yang telah mewariskan Nusantara ini tempat yang kemahripah roh jinawi sesungguhnya. Kita tidak perlu iri ataupun dengki kepada yang lain. Biarlah yang lain dengan caranya sendiri, kita dengan caranya sendiri. Bagi teman-teman yang masih mencintai Nusantara dan mencintai leluhur, mari mulai saat ini, detik ini, kita belajar ngaji roso, yaitu dengan cara membersihkan pikiran dan membersihkan batin kita. Apa yang kita lakukan wajib ikhlas. Ikhlas yang sebenarnya, ikhlas yang sesungguhnya.
Ikhlas yang sesungguhnya adalah tidak mengharapkan imbalan. Kita diwajibkan hanya menabur, menabur, dan menabur. Tidak perlu mengharapkan imbalan. Karena Allah Maha mengetahui, Maha pengasih, dan juga Maha penyayang. Tuhan tahu apa isi batin hamba-hambanya di dunia ini. Selagi masih ada rakyatnya atau manusia yang hidup di zaman ini masih mencintai Nusantara, masih mengabdi dan berbakti kepada leluhur, yaitu dengan cara membersihkan pikiran dan batin, kita tidak menghilangkan adat budaya kita, budaya Nusantara yang sesungguhnya lebih lama, lebih tinggi daripada yang sekarang ada, atau budaya yang datang dari luar Nusantara. Maka selagi kita masih mencintai Nusantara ini, selalu bertirakat, selalu berdoa, sering-seringlah berziarah ke tempat atau ke makam leluhur-leluhur kita, mendoakan agar mereka yang sudah berpulang diampunkan dosa-dosanya dan diberikan tempat yang istimewa kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan kita sudah mulai melakukan laku resik atau laku tirakat, yaitu melakukan tindakan-tindakan batiniah, rohaniah. Jangan hanya mengandalkan jasmani, tetapi harus dengan batin, dengan rasa, untuk sampai ke kesadaran. Kesadaran bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Kesadaran bahwa kita dilahirkan ini tujuannya adalah untuk apa. Kemudian kita akan kembali kemana. Karena hidup di dunia hanyalah seperti singgah untuk ngombe, hanya sebentar saja. Kemudian pesan ataupun pitutur dari Kanjeng Sunan intinya sama dengan pesan leluhur-leluhur yang disampaikan waktu kami mengadakan ruat Samudra Nusantara. Hari ini ataupun saat ini banyak saudara-saudara kita, banyak teman-teman kita yang selalu mengeluh kesah. Kenapa ya hidup ini selalu sial? Rezeki selalu seret, bekerja juga susah, berjualan susah. Baik teman-teman, apa yang disampaikan Kanjeng Sunan adalah rasa sial itu datang bukan dari nasib, tetapi ada kebocoran energi batin. Apa yang dimaksud kebocoran energi batin? Kita
tidak sadar bahwa kita ini memiliki pancer. Sedulur kita, waktu kita lahir, kita mempunyai sedulur, pancer. Dan pancer ini, sedulur ini tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah berbuat salah. Tetapi mengingatkan kita, menyadarkan kita kalau kita melakukan kesalahan. Jadi kita harus menjaga kebocoran energi batin ini. Yang dimaksud energi batin adalah rasa. Rasa yang kita selalu rawat. Rasa yang kita selalu pendam. Kita selalu merawat rasa iri, dengki, sirik, amarah, dendam, emosi, takut, mengeluh, itu yang ada pada diri kita. Jika energi ini kita rawat, kita simpan di dalam batin kita, maka yang terjadi adalah keberuntungan akan pergi, yang datang adalah rasa sial. Apabila batin dan pikiran kita sudah bersih, insya Allah keberuntungan itu datang tanpa dikejar. Kanjeng Sunan juga menyampaikan dalam bahasa Jawanya, sopok singoyak dunyo bakal kelangan roso. Siapa yang mengejar dunia, maka dia akan kehilangan rasa. Tentu dari teman-teman bisa berpikiran atau beranggapan bahwa kalau kita tidak mengejar dunia, kita tidak makan. Kalau kita tidak bekerja, kita tidak makan. Itu lahirilah. Lahirnya. Itu hanyalah goresan hidup. Ya. Coba teman-teman boleh tunjukkan ke saya. Kiai atau ulama mana yang kekurangan makan atau susah hidupnya? Untuk saat ini belum ada. Ataupun pendeta ataupun resi yang dari kepercayaan Hindu maupun Kristen, beliau tidak mengejar dunia, tetapi beliau cukup dalam hidupnya. Karena apa yang Kanjeng Sunan sampaikan tadi, jika laku kita sudah resik, batin kita sudah bersih, maka keberuntungan datang tanpa dikejar. Ya, jadi teman-teman harus yakin, serahkan semua kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Sang Yang Widi. Tugas kita hanya laku resik, ya, bertindak kebaikan. Tidak perlu kita takut kehilangan, takut tidak lulus ujian, takut tidak kaya, takut tidak naik pangkat, takut tidak jadi PNS, takut tidak jadi pengusaha. Kita hanya fokus dengan rasa melakukan atau berbuat yang Allah ridhoi, yang Tuhan cintai, yaitu dengan laku resik. Bersihkan batin kita, jauhkan amarah, jauhkan kebencian, jauhkan iri dan dengki. Jika
terjadi sesuatu, kembalikan melalui rasa bahwa ini adalah Allah atau Tuhan yang telah mempunyai jalan untuk kita, sehingga hidup kita selalu tenang, selalu damai. Dan bagaimana caranya? Setelah nanti Banyuwangi dari Porosunan sudah selesai, nanti kita bagikan, kemudian akan saya ajarkan bagaimana cara agar kita belajar membersihkan batin, yaitu semadi ataupun tafakur ataupun bertapa ataupun bersikir untuk membersihkan batin. Teman-teman jangan salah paham bahwa bersemedi atau bertapa atau tafakur tidak harus di tengah hutan atau di kuburan ataupun di gunung. Ya. Halo? Yo. Yo. Tunggu tayangan berikutnya bagi teman-teman yang sudah mengirimkan nama. Nanti kalau minyak atau Banyuwangi itu sudah ready, akan saya kirimkan. Dan kepada teman-teman yang ingin memiliki juga, silakan kirimkan nama lengkap dan alamatnya, nanti segera kami kirimkan kalau sudah selesai. Dan mohon maaf pada teman-teman yang kemarin ikut buat Samudra Nusantara, memang Banyuwangi Kasturi nantinya kita akan bagikan, dan Nur Sewu, saya tidak memaharkan. Cuman saya mohon maaf sekali, minta pengertiannya, cukup mengganti dus dan botolnya saja untuk saya kirim. Dan kepada teman-teman yang kemarin tidak ikut Ruat Nusantara tetapi ingin memiliki, boleh juga, monggo sedekah seikhlasnya untuk kami membeli perlengkapan pengiriman. Terima kasih dari saya. Mohon maaf teman-teman, ini bukan sedang menggurui, karena saya yakin teman-teman lebih paham dan lebih tahu daripada saya. Saya masih dangkal, saya tidak memiliki apa-apa, hanya pesan ataupun pitutur leluhur wajib saya sampaikan. Karena kadang di video teman-teman kurang memahami, hari ini saya jelaskan semampu saya, karena mungkin cara menjelaskannya saya juga kurang baik. Saya mohon maaf. Intinya, marilah kita bareng-bareng belajar, saling mengisi. Jika saya tidak benar, tolong diperingatkan, tolong dinasihati, dan berikan kami masukan. Karena sesungguhnya saya dan Sono juga, Nun Sewu, tidak memiliki apa-apa. Semua hanyalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Banyuwangi itu nantinya sebagai alat untuk kita belajar membersihkan batin kita, ya. Karena untuk membersihkan batin kita bukan hanya fisik, tetapi
harus ada alat bantu. Alat bantunya adalah nanti minyak pewangi atau minyak wangi kembang kasturi segoro yang sedang dilakukan tirakat dan doa oleh Putri Ratu Wulung Ayu. Kita nantikan, kalau sudah ready akan saya kirimkan kepada teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.